Sampai kemudian malam-malam sebelum gue balik katanya dia ngeliat ada perempuan tepat banget di dekat lemari baju gue. Dari jam 2 sampai setengah 4 pokoknya sebelum azan tuh gue suka denger kayak orang lagi palanya dijedot-jedotin ke tembok. Alhamdulillah beres taraweh. Taraweh tadi? Alhamdulillah. Wih. Kenyang makan, pakai kolak. Cuman tinggal satu yang kurang. Apa tuh? Asupan mistis. Kemarin pengen dibuat merinding, sekarang asupan mistis. Iya. Makanya gue ngundang lu kesini lagi ya. Gue pengen denger. Soalnya kemarin cerita lu tuh bagus kan. Terus kayaknya lu tuh banyak ya pengalaman hal-hal seperti itu. Tunggu. Sebelum lu cerita, gue pengen tahu emang lu apa sih indie atau gimana gitu? Gue nggak tahu sih, cuman kalau yang jelas kakak gue ya bisa melihat begitu. Kita nggak pernah menyebut nama kita adalah A, B, C, enggak gitu. Cuman ada pernah yang bilang tuh kalau ini memang turunan dari leluhur. Nggak tahu ya. Kalau dari cerita keluarga pihak ibu itu pernah diceritain kalau dulunya tuh ada leluhur yang memang apa sih punya ilmu gitu loh, belajar ilmu gitu loh. Dan tanpa disadari turun dan kita tuh kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diturunkan tanpa sengaja. Iya, dan kita nggak tahu gimana cara ngelepasnya. Sudah mencoba untuk berpasrah diri untuk dilepas beberapa kali gitu ya. Datang lagi. Bukan datang lagi, nggak ada ngaruhnya. Oh. Itu nggak bisa dijelasin dengan kata-kata lah. Oke. Gitu. Bukan berarti seru sih ya. Gue yang ngalamin tetap aja takut. Seru buat gue, makanya gue undang. Jadi cerita hari ini mau cerita apa coba? Ini ceritanya kosan lagi. Ngekos mulu. Tapi karena emang di Jakarta gue ngekos. Walaupun punya banyak saudara, tapi gue memutuskan untuk ngekos karena lebih dekat dari tempat kerja. Dan ini kejadiannya justru sebelum yang cerita yang kemarin itu, yang gue berobat ke dokter jin itu. Sebelumnya, karena jadi gue lepas dari satu kerjaan di Bandung, itu gue langsung keterima di Jakarta itu. Ini pertama kalinya nih. Oh, jadi lu pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta? Iya, untuk kerja. Dan dihantui di cerita ini? Iya. Play. Gue lupa tahun berapa. Yang jelas sebelum 2015 lah ya. Yeah. Yang kemarin kan 2015. Gue tuh punya teman di yang emang kerja di bank itu. Terus udah temenan lama. Pas gue dipindahin ke Jakarta itu, pindah ke Jakarta itu, gue nggak tahu nih lokasinya di mana, gue harus ngekos di mana. Orang mah harusnya begini kan, kayak seminggu sebelum lu udah survei, lu udah nyiapin kos, gitu enggak. Gue santai aja. Gambling sampai gitu. Ya 3 hari sebelum masuk, gue baru dapet kosan. Itu juga dikasih sama si teman gue ini yang cowok. Dia bilang, nih ada teman gue kerjanya di sana dan ngekosnya deket katanya gitu. Kenalan lah gue dan akhirnya oke, kebetulan ada satu kamar yang kosong tepat di depan kamar si temen gue ini yang cewek. Kita satu kantor nih. Jadi satu kosan ini ternyata kamar atas ada 6 kamar kosan semua. Dan ini kosan cewek. Jadi kalau gue gambarin, kita satu rumah sama si ibu kosnya. Ibu kosnya tinggal di bawah ceritanya. Betul. Dan kita kayak dapur semua barengan lah, boleh di sama bawah. Ibu kos itu. Betul. Oke. Kulkas dan semuanya. Lantai kedua itu langsung di sebelah kiri kamar mandi ada 2, tempat cuci, sebelah kanannya tempat jemuran. Dan tempat jemuran itu tuh kayak nggak ditutup semuanya, kayak ada teralis doang, yang jadi udara masuk. Itu kanan kiri kan. Nah lurus itu kamar ada, gue lupa 6 kalau nggak salah, 3, 6. Jadi 3 kamar pada depan-depan gitu ya? Iya depan-depan, hadap-hadapan. Di ujung sana jendela. Di ujung lorong itu? Iya. Dan di ujung situlah kirinya temen gue, kanannya gue. Oh jadi lu kamar paling ujung dan sebelah jendela? Ya. Dan kamar gue tuh kagak ada jendela. Ya. Bener-bener kayak kamar 3x3 yang pengap sekali. Nah dari jendela itu tuh kita bisa ngelihat pemandangan jalan depan. Jalan depannya lagi sampai sebuah tinggi benteng. Iya, lumayan tinggi. Sampai sebuah benteng yang di balik benteng itu adalah kuburan. Tapi kita cuma bisa lihat siang-siang karena deket jaraknya.
Iya, kuburan nggak susah kalau dilihat malam-malam juga. Ya, maksudnya di sekitar kuburan itu kan harusnya ada lampu. Ini tuh emang gak ada. Dan kebetulan wilayah itu gak cuma di sananya doang yang kuburan, tapi kuburan Muslim. Gue nggak tahu kuburan Muslim atau bukan. Okay. Tapi cuma berapa ratus meter dari kosan gue pun ada lagi kuburan gitu. Jadi di wilayah itu ada 2 kuburan makam umum. Oke. Yang gue tahu ya. Sehingga cerita gue pindah, hari pertama gue kerja semuanya nampak normal biasa aja. Gue juga belum terlalu akrab sih sama temen gue yang di depan kamar gue itu. Manusia satu kantor. Dia jadi trainer gue. Terus satu malam, jadi gue tuh paling gak betah kalau baju seragam gue itu dipakai lagi besoknya. Jadi malam harus gue cuci, kering, gue setrika, gue pakai. Gak bisa gitu, kayak kotor banget. Nah begitu gue balik dari kantor itu, gue gak kemana-mana, langsung pulang. Itu 5:30 sore. Langsung nyuci tuh gue, bersih-bersih, terus nyuci baju. Lagi mau ngeringin di mesin cuci, tuh tiba-tiba gue ngedenger ada orang yang nyanyi. Nyanyi apa? Jadi bukan nyanyi, jadi kayak apa sih? Bukan berdendang, apa? Mendengung. Nah gitu. kayak gitu. Terus gue mikir kan, oh ya teman-teman kosan yang di situ mungkin. Gue kan nggak kenal dan belum pernah lihat. Oke, positive thinkingnya itu. Ya, gue jemur aja. Tapi yang bikin aneh adalah kok suaranya deket jauh gitu. Tapi karena gue mikir ya nggak ada siapa-siapa lagi di situ, ya mungkin kakak-kakak yang ngekos di situ. Udah, gue jemur, gue balik ke kamar. Terus teman gue keluar kan, dia bilang udah balik ngobrol. Terus gue nanya, ini kalau yang di sini tuh pada kerja juga? Iya kerja, pulangnya nanti pada jam 9 malam. Itu gue mulai curiga. Tapi kan gue nggak bisa mastiin itu beneran jam 9 itu kejadiannya atau tadi yang jam berapa? Itu setengah 6 jam 6-an lah. Maghrib gitu, sebelum maghrib. Tapi kan ya orang siapa tahu ya pulang cepet. Gue masih sakit nggak masuk. Ya. Hari kedua gue balik jam 8 malam. Terus teman gue bilang gue baliknya telat. Oke. Nyuci lagi nih gue. Dan pada saat itu gue nggak tahu jam 8 malam. Oh jam 8. Dan pada saat itu gue nggak tahu kalau si lampu tempat cuci dan lampu tempat jemur itu boleh dinyalain. Karena gue takut ganggu yang lain kan. Gue mikirnya gitu. Jadi lu nyuci gelap-gelapan. Ya. Wow. Pas gue lagi jemur, itu suara nyanyi, orang nyanyi itu di sini banget. Di sini banget. Jadi kayak sebelah gitu. Iya kayak gue jemur, gue lari ke kamar. Pas gue lagi mau masuk ke kamar gue itu, gue ngeliat dari bawah pintu depan gue, ya kamar teman gue itu, kok nyala lampunya. Gue ke kamar terus gue chat kan, lu udah balik? Belum, dia bilang gitu. Lampu kamar lu nyala? Enggak, mati. Lah. Dah, gue diem tuh. Tuh kamar gue tuh panas banget, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, jadi gue bawa kipas angin kan. Kasur cuman kecil banget lah, ukuran 120, satu pas badan gitu. Terus cuma ada TV, kamarnya kecil banget. Terus nggak kuat, gerah banget, sampai tidur tuh nemplok tau gak sih di dinding. Tiba-tiba pas lagi nyalain kipas angin itu, kok nggak kerasa kipas anginnya. Lu bayangin gak sih ada kipas angin depan lu tapi nggak kerasa? Sama gue digini-gini kan, kayak nggak kerasa ada tiupan gitu. Nggak ada angin ya, kayak ada sesuatu yang ngalangin gitu. Kayak ada seseorang yang ada di depan kipas anginnya. Terus kayak ada orang pakai rok, terus dia diem di depan kipas angin itu, jadi nggak nyampe ke gue kan. Gue kayak gini-gini tau gak sih, kayak kok nggak ada ya. Gue matiin lah, gue takutnya rusak gitu kan. Terus gue hadapin ke tembok, baru ada anginnya. Gue udah nih ada lagi. Gue bilang kenapa ya, kayak nggak enak hati nih lama-lama. Itu hari kesekian lah. Oke. Terus gue janjian nih sama dia, pulangnya kita beli makan dulu ya. Iya. Nyampe di tangga kosan itu emang selalu digelapin. Nggak tahu ibu kosnya ngirit banget kayaknya ya. Di tangga kosan itu pas gue jalan selangkah, dia duluan kan temen gue. Di belakang tuh ada jalan lagi selangkah. Gue jalan selangkah lagi, ada lagi selangkah. Terus gue mikir, ini kosannya emang ada hantunya apa bagaimana sih? Masa sih rumah, ini kan rumah dia, rumah ibu kosnya. Gue mikir kenapa ya. Terus gue tanyain ke temen gue, enggak kok nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Oh ya udahlah. Terus selama gue tinggal di sana seminggu 2 minggu tuh gue nggak pernah lihat tameng kanan kiri tuh, gue nggak pernah tahu. Sampai kemudian kamar sebelah gue ini kosong. Terus gue bilang sama temen gue, boleh gak ya gue pindah? Terus dia bilang, apaan sih? Itu sama aja tahu sama kamar lu, cuma bedanya warna pink dalamnya. Suatu saat beberapa hari kemudian lah dibukain pintunya. Pintu kamar kosong itu. Gue lewat kan. Lu tau gak gue ngeliat apa? Apa? Jadi kan di situ ada kasur. Kamarnya tuh pink catnya.
Nah di sebelah kasur itu ada lemari kecil gitu. Hah? Nah di depan lemari kecil itu gue lihat ada cewek pakai baju hitam, rambutnya curly gitu ya. Curly itu apa? Keriting gitu, panjang banget, lagi bercermin. Tapi saat itu gue nggak mikir takut, karena gue mikir itu orang. Oke. Pertamanya. Gestur cerminnya gimana memang? Jadi si cerminnya tuh ada di lemarinya. Iya, jadi nggak, dianya lagi gimana ngacanya gitu? lagi diem aja berdiri gini. Diem gitu di depan kaca. Terus gue bilang lah sama temen gue, itu kamar di sebelah udah ada yang isi ya? Belum kok. Terus dia bilang, soalnya kamarnya agak-agak angker. Dulu sebelum dia pindah di situ, dia sempat tempatin kamar itu. Nggak tahu kenapa dia bilang kayak nggak enak aja, kayak sesek gitu. Kayak gue nggak sendirian di kamar itu. Oh, dia bilang gitu. Setelah dia ngomong kayak gitu, gue udah fix. Ini emang kosannya ada hantunya nih. Tapi karena emang di sana penempatan gue cuma 3 bulan, ya mau kemana lagi, ya udahlah nggak apa-apa, gue terimain aja. Nah 3 bulan inilah ya. Ya. Sampai kemudian kakak gue bilang dia mau ke Jakarta nih, mau bikin visa. Dia harus stay di lokasi yang dekat sama kedutaan besar negara itu. Gue bilang udahlah di kosan gue aja. Gue nggak bilang di kosan itu ada apa-apa. Dia nginep semalam. Gue bingung ya, setelah gue pulang kerja, kok dia dari kamar mandi ke kamar gue, kamar mandi kan di luar, lari-lari. Terus dia bilang gini, besok cuciin ini ya, besok ini. Terus cuciin dia baju maksudnya? Cuciin baju bekas dia pakai. Terus gue bilang, kan cuci aja sendiri bisa. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Besok mau pulang, tolong ambilin visa ini, tanda terimanya. Lah, jadi malah nyuruh? Iya, gue bingung kan, kenapa. Terus tiap kali gue pas pulang kerja itu, pas gue mau tidur, dia tuh kayak nggak bisa tidur gitu, kayak resah gitu. Tapi gue nggak mau nanya, tapi gue nggak mau nanya karena gue tahu dia pasti melihat sesuatu, ya kan. Dia pulang ke Bandung, gue kan di sana nggak pulang tuh. 2 minggu kemudian gue balik ke Bandung. Gue bawain visa dia kan. Terus gue nanya, kenapa sih? Terus dia bilang, gue nggak mau ke kosan lu lagi. Kenapa? Gue bilang gitu. Jadi kan dia pergi pagi-pagi, gue pergi pagi-pagi. Dia balik siang dong setelah ngurusin visa. Ya. Dia balik. Terus dia bilang tuh gini, ada yang ketawa hihihihi siang-siang. Terus dia mikir kayak tetangga kali gitu ya di luar. Masih positive thinking kayak lu gitu. Sampai kemudian malam-malam sebelum gue balik katanya, dia ngeliat ada perempuan tepat banget di dekat lemari baju gue. Ngapain dia? Dia berdiri aja hitam. Tapi dia bilang gue nggak pernah setakut itu. Perempuan hitam maksudnya? Perempuan kayaknya pakai baju hitam itu. Iya. Yang ngaca kemarin. Gue nggak tahu apakah itu siluetnya atau emang dia ngeliat apa yang gue lihat di kamar sebelah. Sampai gue bilang iya kayaknya itu kosannya ada hantunya deh. Setelah gue mengucapkan kata itu di Bandung, gue balik lagi ke Jakarta. Dari kamar sebelah tuh ya kan itu masih kosong dan masih dibuka kan. Itu dari jam 2. Jadi si kamar itu kosong tuh dibukain sengaja? Dibukain, memang sengaja. Kenapa gak ditutup? Gue gak paham. Anjir. Dan bu kosnya itu memang dari tiap pagi sama sore tuh memang selalu kayak kontrol gitu loh ke atas, make sure gitu. Jadi makanya dia suka matiin lampu yang gak dipakai gitu. Kayaknya dia bukain mungkin buat ventilasi kali ya. Nah akhirnya jam 2 malam selama 1 minggu, dari jam 2 sampai setengah 4, pokoknya sebelum azan, itu gue suka denger kayak orang lagi palanya dijedot-jedotin ke tembok, tau gak sih? Setiap malam. So gue bilang lah. Jadi ke kamar sebelah. Kamar gue dong jadinya. Iya, berarti kamar sebelah lu tuh ada aktivitas padahal kosong. Iya, tapi bunyinya selalu sama. Gue tuh tau gak pakai selimut. Itu kan kamar gerah banget pakai selimut karena gue takut. Gue ngechat teman gue tuh, nih lu denger ada apa nggak di luar kamar lu? Enggak, dia bilang gitu. Ini soalnya sumpah ini ganggu banget. Boleh nggak gue nginep di kamar lu? Gue bilang. Nginep. Dia bilang nggak mau bukain pintu, dia juga takut. Jahat banget nggak? Dah ya. Setelah gue tahu kosan itu ada hantunya, gue sempat pulang malam banget. Abis nonton sama teman-teman, gue pulang jam 10. Itu tuh dari pintu depan sampai atas semuanya gelap. Terus tiba-tiba gue ngeliat si kamar yang sebelah gue itu kosong, itu nyala. Dan gue ngeliat banget ada aktivitas orang jalan di bawah. Sela-sela pintu. Iya, karena kan lorongnya gelap nih. Jadi kalau kita kan suka lihat sela-sela pintu tuh kalau ada orang jalan tuh tiba-tiba gelap gitu. Ya. Terus hati gue tuh tenang. Wah, akhirnya ada yang jaga, ada yang nginep juga di situ gitu. Tidur aja 3:30 ada suara nangis. Jadi gue tuh nggak bisa tidur nyenyak selama itu tuh gitu. Ada orang nangis, nangisnya tuh kayak yang kayak sakit gitu. Gue kayak
putus cinta nih kayaknya orang sebelah. Dah pagi-pagi gue perginya nggak barengan nih sama teman gue ini. Emang biasanya nggak barengan lah pokoknya, tapi jedanya lumayan lama. Di kantor gue nanya, akhirnya kamar sebelah gue ada isinya ya gitu. Terus dia bilang gak ada kok. Ada, orang kemarin gue balik jam 11 ada kok. Gak ada, dia bilang. Terus dia ngomong, apa sih yang pernah lu lihat di sana? Lu pernah lihat apa? Gue kan ditanya gitu, gue juga kan. Dia bilang gini, waktu pertama kali dia ngekos di sana, di kamar itu dia mulai diganggu. Ada aktivitas yang nggak biasa. Tapi gue lapar. Wah. Boleh nggak kita lanjut setelah gue lagi makan dulu? Nasi goreng dong. Nasi goreng bang 1.